Kita bahas laptop gaming lagi. Nah, di samping kita ini udah ada satu laptop high-end gaming dari Lenovo, yang dimana semua komponen atau spesifikasinya udah pilihan terbaik nih dari Lenovo. Seperti apakah laptop ini? Ini dia pembahasan Lenovo Legion Slim 5i 16i RH8. Yo, halo sobat internet, kembali lagi di Sokutek, dan kali ini seperti di awal kita akan membahas Lenovo Legion Slim 5i di samping ini, atau bisa disebut dengan Lenovo Legion Slim 5i Gen 8. Dan seperti biasa kita akan membahas dari luar dulu masuk ke dalam, dan kita akan tes bagaimana performanya. Oke, kita awali dulu dari bagian luar, dari desain dan juga material. Dari segi desain dan juga material, laptop yang satu ini ya udah, ini Lenovo Legion Slim 5 yang dimana dia menggunakan form factor clamshell dengan engsel yang bisa dilipat sampai 180 derajat, dan materialnya ini ada dua. Di bagian atas itu dia menggunakan aluminium dan di bagian bawah dia menggunakan polikarbonat. Dari segi material ini sebenarnya udah kelihatan kalau memang laptop ini itu letaknya di atas high-end laptop, karena meskipun ini dia menggunakan material yang mungkin sama dengan laptop-laptop lainnya, tapi finishingnya itulah yang ngebuat feel ketika megang atau ketika membawa laptop ini itu luar biasa teman-teman. Dan permukaannya ini nggak nempel sidik jari sama sekali, jadi kalian mau tekan-tekan kayak apa itu nggak akan meninggalkan jejak sidik jari. Untuk beratnya sendiri, laptop ini itu ya lumayan berat karena ini laptop gaming ya, jadi beratnya itu 2,4 kg. Dan untuk tebalnya, bagian paling tipis yaitu di bagian depan itu 1,99 cm, dan bagian paling tebelnya yang ada di belakang itu di angka 2,52 cm. Jadi ya wajar, ini adalah sebuah laptop gaming ya. Kalau misalkan kalian cari laptop tipis dan ringan ya jangan beli laptop gaming. Dan seperti laptop gaming lainnya, di Lenovo Legion Slim 5i ini juga sudah terdapat exhaust. Ada 4 buah nih di sini. Kanan 1, kiri 1, dan di belakang ada 2. Katanya sih bisa memaksimalkan pembuangan panas. Ya kita nanti lihatlah suhunya seperti apa kan. Dan selanjutnya untuk kelengkapan airpodnya di sini lumayan lengkap, bahkan bisa dibilang lengkap lah. Di sebelah kanan itu ada switch eShutter untuk menonaktifkan dan mengaktifkan kamera atau webcam, dan juga SD card reader. Cuman ada 2 itu. Di bagian sebelah kiri ada 2 kali USB 3.2 Gen 2 Type-C, yang dimana sudah support data transfer dan DisplayPort 1.4 untuk dua-duanya. Dan salah satunya itu support dengan power delivery sampai 140 watt teman-teman. Jadi salah satu USB Type-C yang ada di sebelah kiri ini bisa dipakai untuk ngecas juga. Selanjutnya juga ada jack audio combo 3,5 mm. Nah, untuk port-port yang lainnya itu diletakkan semuanya di belakang. Ada 2 kali USB 3.2 Gen 2 yang salah satunya itu support always on USB, dan 1 kali Ethernet RJ45, 1 kali HDMI, dan juga DC in. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan untuk I/O port di laptop yang satu ini adalah peletakan USB Type A-nya yang kesemuanya itu ada di bagian belakang. Jadi kalau misalkan kalian itu pengen cepot pasang flash disk ataupun hard disk eksternal atau perangkat lainnya menggunakan USB Type A, itu harus menutup dikit bagian layarnya agar kita bisa menjangkau untuk USB Type A-nya. Selanjutnya kita bahas di bagian keyboard dan juga touchpad. Di bagian keyboard, ini adalah ciri khasnya Lenovo Legion yang Lenovo sebut dengan Lenovo Legion True Strike Keyboard. Dan keyboardnya ini dilengkapi juga dengan RGB 4 bagian. Dan kalian bisa mengaturnya di Lenovo Vintage atau menggunakan shortcut FN plus spasi. Keyboard ini memiliki travel design 1,5 mm yang ketika dipakai untuk ngetik ini nyaman banget. Percaya kalau keyboardnya Legion ini itu emang luar biasa enak kalau dipakai untuk ngetik ataupun dipakai untuk ngegame sekalipun. Dan tentunya karena ini adalah laptop gaming, dia sudah dilengkapi dengan numpad, dan poin plusnya tombol powernya bisa pasti. Beralih ke bagian touchpadnya, ini touchpad udah lumayan gede dan lega, dan letaknya itu sejajar dengan tombol spasi. Jadi ini cocok banget dipakai untuk ngetik sambil kalian mengoperasikan kursor melalui touchpadnya ini. Setelah ke bagian keyboard dan juga touchpad, kita beralih ke bagian paling atas dari laptop ini, yaitu webcam dan juga mikrofon. Untuk webcamnya, Lenovo Legion Slim 5i yang kita bahas ini dia sudah menggunakan webcam beresolusi 1080p 30 fps, di mana webcamnya ini seperti di awal tadi saya udah bilang, ini sudah menggunakan privacy shutter, tapi bentuknya bukan fisik, bentuknya adalah switch on off yang ada di samping kanan. Untuk mikrofonnya sendiri terdiri dari 2 buah mikrofon yang dilengkapi dengan software Smart Noise Cancellation.
Nah, menariknya di software Smart Noise Cancellation ini bukan hanya mikrofon internal aja yang didukung, tapi ketika kalian menggunakan mikrofon luar misalkan seperti ini, itu bisa juga menghidupkan fitur noise cancellation-nya. Ini menarik banget. Jadi kalau kalian punya mikrofon yang noise-nya masuk, itu bisa kalian hidupkan atau kalian manfaatkan software Smart Noise Cancellation ini. Kemudian beralih ke bagian speaker. Nah, speakernya ini ada dua, yang letaknya itu ada di bagian depan, bawah, dan itu juga sudah disupport dengan Nahimic. Kalian bisa mengatur sesuai dengan selera kalian di software Nahimic ini. Untuk hasil webcam dan mikrofonnya seperti apa? Nah, ini dia hasilnya. Ini adalah hasil webcam dari Lenovo Legion Slim 5 16 IRH8. Nah, gimana tuh? Dengan cahaya yang optimal ya. Ini karena pakai lampu studio. Dan kemudian untuk mikrofonnya juga seperti ini. Ini langsung dari mikrofon internalnya. Nah, kalau ini pakai mikrofon eksternal. Ya, clip on seperti ini. Gimana suaranya? Ini menggunakan Smart Noise Cancellation ya. Nah, kalau nggak pakai gimana? Kalau nggak pakai software Smart Noise Cancellation, itu hasilnya kayak gini. Nah, ada perbedaannya. Selanjutnya, kita beralih ke bagian layar. Ini menarik nih, karena yang kita bahas ini adalah Lenovo Legion Slim 5i yang Gen 8, yang berarti yang terbaru untuk saat ini. Ini laptop layarnya 16 inci, bukan lagi 15,6 inci. Dan resolusinya itu WQXGA atau 2560x1600. Dengan rasio 16:10 dan panelnya dia sudah menggunakan panel IPS dengan refresh rate 165 Hz dan memiliki color gamut 100% sRGB. Waduh, lengkap udah. Bisa pakai endgame? Bisa. Bisa dipakai untuk desain? Bisa. Ini layar mantap banget. Apalagi sudah didukung dengan Nvidia G-Sync. Dari segi layar ini nggak ada yang perlu harus dicemooh di sini ya. Karena ya tadi untuk main game dia juga udah bisa karena refresh rate-nya tinggi 165 Hz dan untuk color gamutnya dia udah 100% sRGB. Jadi mantap untuk displaynya. Sekarang kita akan masuk ke bagian dalemannya nih, jeroannya seperti apa atau spesifikasinya. Oke, jadi laptop yang kita bahas ini, dia ini yang menggunakan prosesor Intel Core i7 13700H atau Intel Core i7 generasi 13 dengan 14 core 20 thread, di mana 14 core-nya ini terbagi menjadi 6 performance core dan 8 efisiensi core. Nah, untuk maksimum turbo frekuensi yang bisa didapat oleh prosesor ini itu sampai 5 GHz, teman-teman. Dan TDP-nya sendiri 45 watt. Jadi dari segi prosesor ini mantep bin ajib. Apalagi untuk grafiknya atau VGA-nya dia menggunakan Nvidia RTX 4060 8GB GDDR6 yang memiliki bus clock 2,3 GHz dengan TGP 125 watt. Dan untuk konfigurasi RAM atau memorinya dia di sini sudah menggunakan 2x8GB DDR5 5200 MHz. Ini bentuknya SODIMM yang berarti bisa dilepas dan juga bisa di-upgrade up to 32GB DDR5 5200 ya. Dan untuk storage-nya ya tentunya di sini menggunakan storage yang kekinian banget pastinya. Dia menggunakan SSD 512GB PCIe Gen 4 dan masih disediain satu slot lagi PCIe Gen 4 untuk opsi upgrade-nya. Untuk kecepatan bacanya mencapai 6700 Mbps. Sedangkan untuk kecepatan tulisnya mencapai 4300-an Mbps. Ya, tipikal PCIe Gen 4 ya. Udah hampir ke 7000-an. Ya, meskipun belum 7000-an sih. Dan untuk menjalankan itu semuanya, baik itu prosesor, RAM, storage, display, dan lain sebagainya yang ada di sini, laptop ini dia menggunakan baterai berkapasitas 80 Wh berjenis lithium polimer. Dan chargernya ini menarik karena chargernya gede banget. Dia memiliki daya 230 watt. Pertanyaannya sekarang, apakah dengan spesifikasi yang sudah saya sebutkan tadi di Lenovo Legion Slim 5i ini dia udah powerful banget untuk performanya? Ya, kita akan membahasnya berikut ini. Oke, tiba saatnya teman-teman kita akan membahas performa dari si laptop high-end gaming, ya apa sih? Si high-end laptop gaming, high-end dari Lenovo yang satu ini. Sebelumnya ini Lenovo, jadi pasti ada beberapa mode performa. Untuk Lenovo Legion Slim 5 ini dia memiliki 4 buah mode performa. Ada mode quiet yang paling rendah, ada mode balance, ada mode performance, dan masih bisa kalian masuk ke mode custom sesuai kebutuhan kalian. Nah, khusus di mode balance di sini dia ada yang namanya
Lenovo Legion AI Engine Plus. Nah, fitur ini fungsinya adalah dia bisa mengetahui tuh ketika kalian bermain game, dia akan mentuning untuk performa dari CPU maupun GPU kalian. Jadi bisa menghasilkan performa yang maksimum. Nah, khusus untuk fitur ini kita akan membahasnya nanti di tes gamingnya. Tapi sebelum itu kita akan tes software sintetis dulu di sini. Jadi seperti biasa, software sintetis di sini untuk multicore kita jalankan di mode quiet, mode paling rendah, dan mode performance. Tentunya di sini kita semuanya menggunakan charger untuk tesnya biar mendapatkan hasil yang maksimum ya. Dan jelas di sini perbedaan performanya lumayan jauh antara mode quiet dan juga mode performance. Begitu juga ketika saya looping R15, Sandbench R15 sebanyak 20 kali di mode quiet dan juga mode performance. Di sini juga kelihatan. Tapi yang menjadi catatan di sini, ini nggak tahu kenapa, tapi di mode performance itu hasilnya loncat-loncat. Berbeda di mode quiet yang lebih stabil. Antar running pertama, kedua, ketiga, dan keempat, mungkin di running pertama dia agak tinggi, kemudian dia bisa lebih stabil lah dibandingkan dengan yang mode performance. Kalian juga bisa melihat di sini untuk average effective clock-nya. Di silent itu dia lebih stabil di angka 2,5 GHz, sedangkan di mode performance itu loncat sudah. Paling tinggi itu ada di angka 4 GHz dan rata-rata di angka 3,1 GHz. Jadi ya kalau kalian pengen lebih stabil untuk performanya mungkin bisa pilih di mode quiet atau mode balance. Tapi kalau performanya pengen kenceng, ya mode performance pastinya. Terus untuk CPU package powernya juga kelihatan di sini. Untuk mode performance itu mencapai sampai 75 watt untuk average-nya, dan mode quiet itu ada di angka 43 watt. Nah, suhunya antara mode performance dan juga mode quiet ini juga beda banget. Di mode quiet untuk core temperaturnya itu ada di rata-rata 68 derajat, sedangkan di mode performance untuk average core temperaturnya itu di angka 80-an derajat. Sebenarnya suhunya nggak terlalu tinggi nih dibandingin dengan laptop-laptop gaming ya yang entry level kayak gitu biasanya bisa mencapai 90 derajat, tapi yang satu ini bisa memaintain di 80 derajat untuk mode performance-nya. Jadi menurut saya untuk pendinginannya di sini ini mantap. Oh iya, ada yang kelupaan. Jadi untuk pendinginnya atau sistem pendinginannya di sini, sistem coolingnya dia menggunakan dual fan, yang sistem coolingnya ini disebut Lenovo sebagai Legion Cold Front 5.0. Ya mungkin karena itu juga suhunya bisa dimaintain di 80 derajat ini. Selanjutnya kita di GPU test atau graphic test. Ya seperti biasa kita pakai 3D Mark di sini dan juga pakai Geekbench 5 dan juga Geekbench 6 untuk mengetahui skor OpenCL-nya. Nah teman-teman bisa lihat di sini untuk mode quiet dan performance pasti juga beda ya. Nah sekarang kita masuk ke software editing. Ada Blender dan juga ada Adobe Premiere. Seperti biasa di Adobe Premiere kita pakai project video vertikal berdurasi 1 menit 20 detik dengan basic cutting dan juga coloring. Di render di Full HD dan juga render 4K. Nggak usah otak-atik pengaturan, nggak usah pakai software only dan sebagainya. Ini udah langsung kita render menggunakan RTX 4060-nya, dan render resolusi Full HD laptop ini cuma butuh waktu 17 detikan saja teman-teman. Dan untuk render 4K itu butuh waktu 51 detik. Jadi ini terlalu overkill kalau misalkan kalian beli laptop ini cuma dipakai untuk Adobe Premiere. Untuk software selanjutnya di Blender kita pakai BMW 27 seperti biasa dan juga Classroom. Untuk BMW 27 render CPU butuh waktu 2 menit 10 detik dan render GPU butuh waktu 22 detik. Dan untuk Classroom render CPU itu butuh waktu 5 menit 18 detik dan untuk render GPU dia butuh waktu 43 detik aja. Overkill. Mau dipakai apa aja ini juga udah bisa. Software desain apa aja udah mantap. Pokoknya jos kalau dipakai untuk penggunaan aplikasi-aplikasi atau software-software desain grafis seperti itu. Nah, gimana untuk performa gamingnya? Masuk ke tes gaming. Untuk gamenya di sini lumayan banyak, ada F1 2022, ada Red Dead Redemption 2 seperti biasa. 2 game ini harus wajib ada. Kemudian ada tambahan Forza Horizon 5, Cyberpunk 2077. Nah di F1 2022 resolusi Full HD, preset settingnya itu di ultra low, dapat average FPS itu sampai 241 FPS, dan di preset ultra high itu ada di angka 80 FPS untuk average-nya. Ini bisa menjalankan F1 dengan baik dan lancar. Selanjutnya Red Dead Redemption 2, sama-sama di resolusi Full HD dan kita setting di preset mentok kiri. Di situ mendapatkan average FPS 127 FPS. Dan untuk preset balance atau di tengah-tengah persis
laptop ini mendapatkan average FPS 80 FPS. Selanjutnya di Forza Horizon 5, resolusi tetap Full HD dan di sini menggunakan preset very low mendapatkan FPS 165 FPS. Dan untuk preset extreme, nah ini dia mendapatkan FPS 96 FPS. Game berikutnya Cyberpunk 2077, setting tetap di resolusi Full HD dan kita pakai preset low di sini. Untuk average FPS-nya bisa jalan sampai 125 FPS. Sedangkan untuk preset Ray Tracing Ultra itu mendapatkan average FPS 124 FPS. Jadi perbandingan antara preset low dan juga preset Ray Tracing Ultra ini untuk Cyberpunk 2077 di laptop ini nggak terlalu beda jauh. Ya mungkin karena bantuan ray tracingnya dan juga DLSS yang hidup juga di sini. Makanya dapat FPS yang lumayan tinggi juga. Jadi kalau beli laptop ini main Cyberpunk 2077 udah jangan di setting di preset low. Langsung aja naik ke ray tracing ultranya. Nah tadi kan di awal saya menyebutkan kalau laptop ini punya mode balance yang di dalamnya itu ada Legion AI Engine Plus. Nah sekarang kita coba nih 2 game aja ya. Game pertama itu Forza Horizon 5 dan juga Cyberpunk 2077. Teman-teman bisa lihat di sini untuk perbedaan hasilnya antara mode balance yang tidak menggunakan AI Engine Plus dan juga mode balance yang dia menggunakan mode Legion AI Engine Plus. Sebenarnya kalau dilihat dari hasilnya, untuk di Forza Horizon 5 sama persis. Sedangkan ketika di Cyberpunk itu bedanya dikit banget. Cuman ya ada lah perbedaan untuk Legion AI Engine Plus-nya ini. Tapi menurut kalian gimana mengenai AI Engine Plus dari Lenovo Legion ini? Apakah membantu untuk bermain game atau gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pengujian terakhir yang akan kita lakukan di laptop ini adalah gimana daya tahan baterainya. Ya emang performa dari laptop gaming itu akan lebih maksimum kalau menggunakan power supply atau menggunakan charger. Tapi kalau misalkan baterainya sendiri itu boros banget kalau misalkan dipakai, ya percuma dong beli laptop mahal-mahal kayak gini. Jadi seperti biasa kita lakukan video playback lokal di resolusi Full HD. Layarnya tetap pakai 2560x1600 untuk resolusi lainnya nggak diganti, cuman file videonya itu file Full HD dengan volume dan juga brightness 50%. Untuk modenya mode balance dan untuk backlit keyboardnya dimatikan. Ternyata baterai laptop ini bisa bertahan sampai 5 jam 55 menit atau bisa dibulatkan lah ke 6 jam. Luar biasa loh, laptop gaming ini performanya tinggi. Tapi untuk video playback yang seperti itu bisa bertahan sampai hampir ke 6 jam. Jadi untuk siapa sebenarnya Lenovo Legion Slim 5i ini? Dan kalau kalian lihat untuk harganya luar biasa. Di official store-nya aja dia harganya 24.999.000. Terus sebenarnya untuk siapa sih yang paling cocok? Ya tentunya laptop ini cocok banget untuk profesional. Baik itu di profesional gamer ataupun profesional designer. Ini cocok banget. Karena beli laptop ini meskipun dengan harga yang mahal tapi bisa mendukung kerja kalian. Nah kalau misalkan ada kembalian cilok yang senilai ini ya bisa lah dibeli. Kalau misalkan kalian tertarik, linknya tentunya ada di kolom deskripsi. Jadi itu tadi adalah pembahasan mengenai Lenovo Legion Slim 5i 16IRH8 atau Lenovo Legion Slim 5i Gen 8. Gimana menurut kalian laptop yang satu ini? Terlalu overkill atau gimana? Ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Isokutek. Terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Dadah, bye-bye. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah, bye-bye.